Pagi hari ini saya akan bacakan firman Tuhan, sharing firman Tuhan tentang hidup Kristen yang merdeka. Tentang hidup Kristen yang merdeka. Memasuki bulan Agustus, di minggu kedua kita semakin dekat dengan hari kemerdekaan. Karena itu kemarin Bapak Dedi semalam kasih tema hidup Kristen yang merdeka untuk dibawakan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 itu dengan judul perikop kemerdekaan Kristen. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal yang bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Dalam perikop di Galatia 5 ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Ya, di ayat yang kelima dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, merdeka artinya bebas dari belenggu. Merdeka artinya bebas dari penjajahan. Artinya bebas dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Nah, sekarang ini banyak kita orang Kristen secara jasmani kita merdeka. Ya, buktinya kita udah gak dijajah lagi. Bangsa Belanda udah gak ada, Jepang udah gak ada. Tetapi secara rohani, kehidupan Kristen kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Firman Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sekarang ini kita sudah sungguh-sungguh merdeka atau belum? Apakah kita masih terikat belenggu dosa? Apakah kita masih terikat belenggu akar kepahitan? Apakah kita masih terikat dengan belenggu dendam, sakit hati, amarah?
Apakah kita masih terikat oleh belenggu kehidupan duniawi, kedagingan kita? Karena itu Paulus mengingatkan penting bagi kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Yesus telah mati di kayu salib supaya hidup kita merdeka dari dosa. Artinya kita tidak terbelenggu, terikat lagi sama yang namanya dosa. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa, ya. Kalau kita masih menghidupi dosa, itu kita sama, firman Tuhan bilang kita seperti hamba dosa. Kita masih menjadi hamba dosa. Kita manusia bisa jatuh dalam dosa, tetapi jangan sampai kita nyaman di dalam hidup dosa itu sendiri. Kita jatuh dalam dosa, tetapi kita harus bangkit, kita bertobat lagi sungguh-sungguh. Jangan kita malah nyaman hidup di tengah-tengah dosa itu. Udah tahu berbohong itu dosa. Bohong besar, bohong kecil, bohong untuk kebaikan kok. Ya. Berbohong itu juga tetap dosa. Jangan menjadi gaya hidup kita. Ada orang yang gaya hidupnya suka berbohong. Apalagi kalau lagi ada masalah. Ya. Ketika dia lagi kena pressure, kena tekanan. Daripada beta jawab jujur, amannya beta bohong. Nah, kalau kita udah bohong, ya, kecenderungan orang berbohong secara psikologis, ketika dia bohong untuk pertama kali, dia akan membuka celah untuk berbohong yang kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Contoh, misalnya dulu beta waktu masih sekolah, ya, beta pulang malam, Bapak Dedi atau Kepala si tanya, kenapa pulang malam? Beta bilang habis main, nongkrong sama kawan-kawan. Beta pulang kenapa? Beta bilang habis belajar kelompok. Dari mana habis belajar kelompok? Satu, suka bohong. Orang tua tanya, belajar di mana? Di rumah beta kawan di situ, dekat situ. Dekat siku mana situ? Dua, bohong. Nah, belajar apa di sana? Beta belajar sama-sama fisika, matematika, dan susah ada tugas. Tiga, bohong. Dengan siapa sah? Berapa orang? Rame-rame dengan kawan, 4 orang, 5 orang, ada kita kawan semua. 5. Dalam 1 menit aja, beta udah 5 kali bohong. Dan itulah cenderung orang yang biasa hidupnya berbohong, gak biasa hidup jujur, ya, dia akan membuka kebohongan-kebohongan yang lain. Tetapi orang yang merdeka, orang Kristen yang merdeka, ia tidak lagi diikat oleh belenggu kebohongan, ia tidak lagi diikat oleh belenggu dusta, tetapi ia menjadi pribadi yang berkata jujur, pribadi yang tulus, pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi Kristen yang merdeka, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan itu, karena memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan hukum penghambaan. Kita harus melepaskan segala beban yang membelenggu kita. Ya, mungkin kita ada akar kepahitan yang harus kita bebaskan, harus ada pemulihan supaya kita merasakan betul-betul merdeka. Hati kita merdeka, roh kita merdeka, tidak lagi terikat, tidak lagi terbelenggu. Karena itu memasuki bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan, kiranya bukan cuma jasmani kita yang merdeka, bukan cuma hidup jasmani secara daging lahir kita merdeka, tidak dijajah oleh negara asing, tetapi hidup kita juga menjadi hidup orang Kristen yang merdeka di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi terbelenggu yang namanya dosa, kita tidak lagi terbelenggu yang namanya akar kepahitan, tetapi hidup kita menjadi hidup orang Kristen yang sungguh merdeka. Di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh karena kasih. Ya,
Merdeka artinya bebas. Tetapi bukan berarti kita bebas melakukan apa aja yang kita mau. Kita mau mencuri ya kita mencuri, kita mau memfitnah ya memfitnah, atau kita juga udah merdeka, atau Tuhan udah mati di kayu salib supaya kita bebas dari dosa. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan kita sudah dimerdekakan, karena itu janganlah kita hidup menggunakan kesempatan itu untuk kita berbuat dosa dalam hidup kita. Sekarang ini saudara sering saya katakan, ya orang itu berbuat dosa tuh seperti udah kasih itu udah mulai betul-betul kelihatan mulai hilang. Berita pembunuhan di mana-mana, saya pernah katakan ya. Terakhir di minggu ini berita pembunuhan yang anak masih SMP 14 tahun bunuh pacarnya, kalau baca berita ya. Karena apa? Karena dia takut, karena dia telah berbuat bebas, telah berhubungan seks. Dia takut ketahuan orang tuanya, takut nih perempuan ngaku. Akhirnya perempuan ini dibunuh. Umur 14 tahun, masih SMP. Hari-hari ini sangat jahat, saudara. Karena itu kita harus betul-betul semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi buah yang manis bagi orang. Jangan kita justru malah menjadi batu sandungan. Apalagi kita udah dipanggil Tuhan sebagai orang-orang yang merdeka. Mari kita sama-sama memaknai kemerdekaan hidup kita secara Kristen, secara rohani, secara sungguh-sungguh. Hidup kita semakin diubahkan, hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kita semakin bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, dan hidup kita berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Ya. Jadi kita dipanggil sebagai orang yang merdeka, kita merdeka dari dosa. Artinya kita tidak lagi terbelenggu dari namanya dosa. Dalam Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita telah dipanggil untuk menjadi orang yang merdeka. Karena itu kita harus menjadi orang Kristen yang hidup benar di mata Tuhan. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Karena itu mari kita bangkitkan kembali kasih. Ya. Dalam beberapa bulan ini kita beta pribadi banyak diberkati oleh firman Tuhan tentang kasih di keluarga, kasih sesama, kasih menjadi pribadi karakter sama seperti Kristus, berarti menjadi pribadi yang memiliki kasih. Terus bicara tentang kasih. Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita semakin dapat melihat bahwa memang kasih itu tidak hanya sebatas kasih, kita udah sering dengar tentang kasih. Tetapi ketika kita melihat kehidupan luar saat-saat ini, kasih itu memang sudah mulai pudar dari kehidupan dunia. Ya, orang yang hidup di luar Tuhan, itu hidupnya memang betul-betul tidak ada kasih. Memang kasih, bicara tentang kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, ya. Beta sedikit bersaksi kemarin juga pas kita lagi sementara pindah di sini, hari Jumat, ya, ketika kita beres-beres, waktu beta datang sore, sekitar jam 5 beta datang, Kak Obed lagi buang ini sampah-sampah bekas material yang dikerja di sini. Kak Obed buang di sebelah sana di samping yang tanah kosong. Karena memang dari pengelola sini dan dari tukang memang bilang buang taruh di situ dulu supaya nanti baru diberesin, baru diangkut satu kali. Jadi beta baru datang di depan, belum masuk juga, masih di depan pintu situ. Tiba-tiba dari ruko yang paling ujung ada ibu-ibu yang datang marah-marah. Dia bilang, "Bapak,
Bapak pikir beta pu kantor ini tempat sampah kok. Bapak main buang sampah di samping beta pu kantor situ. Beta bilang, wih, beta son tahu apa-apa, baru datang nih. Beta bahkan belum tahu ada sampah di situ. Jadi Pak Kris dari dalam mungkin lihat beta di situ, Pak Kris langsung keluar. Jadi kita berdua berdiri dimarahin di depan pintu. Wih, beta bilang, kita bondar mandir bolak-balik nih, Bapak pikir ke tempat ini tempat beta pu kantor nih tempat sampah. Belum bilang selesai iya dia langsung balik badan. Kita belum jawab dia sudah balik badan. Beta sama Pak Kris, beta bilang, siap Ibu, terima kasih. Dia bilang, Mam tua bilang, beta sonde mau tahu besok pagi sampah harus beres. Beta Pak Kris, habis itu langsung balik badan. Itu kalimat terakhirnya dia. Beta sonde mau tahu besok pagi, besok sampah harus beres. Langsung balik badan. Sonde omong apa-apa. Beta sama Pak Kris, siap terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selama Kak Obed datang. Wih, ternyata Kak Obed suka kena semprot duluan di sana. Jadi Kak Obed langsung kena duluan. Beta pikir, wah, itu memang segala sesuatunya kalau kita ada kasih, omong bisa baik-baik. Ya, gitu juga kita di rumah, di pelayanan, di mana. Kita sebenarnya bisa omong baik-baik. Bisa bilang, Bapak, minta maaf kenapa Bapak buang sampah di situ. Karena itu kita pu kantor, kan enak. Ya, ini dia beta belum tahu, belum apa-apa suka kena semprot dari A sampai Z. Dia bilang, wih, dia bilang ini beta sudah tahu apa-apa, baru datang. Ya, tetapi itulah beta melihat bahwa memang kalau kita hidup di dalam kasih itu beda, saudara. Firman Tuhan bilang kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, ya. Kalau beta dulu mungkin kalau beta belum kenal, belum bertumbuh secara sungguh-sungguh, ya. Pas orang itu marah, kalau orang cenderung di sini kan mungkin akan marah balik, ya. Kalau beta sonde, kalau dia marah-marah, beta bisa tinggalin, balik badan ke beta nggak peduli. Dulu tuh memang beta kayak cuek, kayak ya bodoh amat. Lu mau marah-marah di situ terserah. Beta akan balik badan kalau kayak orang gila sendiri di situ. Tapi puji Tuhan, ketika beta semakin berubahkan Tuhan bertumbuh. Bilang, oh ya siap Ibu, terima kasih. Menanggapi segala sesuatunya kalau kita semakin bertumbuh menjadi pribadi Kristen yang merdeka, kita bertumbuh di dalam Tuhan, cara pola pikir kita akan diubahkan Tuhan. Cara pandang kita dirubahkan Tuhan, hati kita dirubahkan Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan kita dirubahkan Tuhan. Wah, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu yang masih suka marah-marah, ya, coba mulai komunikasikan dengan baik-baik. Sebenarnya bisa dikomunikasikan baik-baik, tapi sonde perlu pakai marah-marah. Kadang-kadang marah-marah itu nimbulin marah-marah yang satu, memancarkan api lagi ke yang satu. Apinya api tentang marah-marah. Nah ini bahaya juga. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini hidup Kristen yang merdeka dikatakan ya. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih lagi, berbicara tentang kasih lagi. Wah, terus berbicara tentang kasih. Artinya apa? Artinya supaya kita semakin bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita semakin bertumbuh di dalam kasih. Ya, kita diingatkan terus tentang kasih. Sebagai orang Kristen yang merdeka, kita telah diubahkan, hidup kita diubahkan. Yang tadinya kita dari orang yang berdosa, kita diubahkan menjadi orang yang merdeka, tidak lagi diikat belenggu dosa. Artinya apa? Artinya ada pertobatan di situ. Ketika ada pertobatan, artinya ada hidup yang lahir baru. Hidup kita menjadi baru di mata Tuhan. Hidup kita menjadi baru, kita menghidupi hidup kita dengan hidup yang baru. Tidak lagi hidup yang sama. Tetapi kita hidup yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, kita pikir kalau kita semua sama-sama, semua orang Kristen kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Wah, bisa bayangin gak gimana? Kita semua orang yang saling mengasihi, kita semua orang yang sabar, kita semua orang yang lemah lembut. Wah, beta bayangin aja ya, wajar ya kalau firman Tuhan bilang di surga nanti gak ada lagi namanya amarah, dosa gak ada. Wah, kita semua pasti hidup dengan damai. Mau ada masalah, kita selesaikan dengan pikiran yang tenang, kita bicarakan dengan baik-baik. Wah, itu luar biasa saudara. Karena itu mari kita semua sama-sama hari-hari ini, mari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
kita bertobat, kita lahir baru, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, tentang hidup Kristen orang yang merdeka dari Galatia 5 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-15, saya bagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, hidup orang Kristen yang merdeka adalah kehidupan yang berani untuk terus berada di dalam arena perlombaan kehidupan. Ya, di ayat yang ke-7 dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ya, orang yang berlomba, ya, di dalam satu perlombaan, orang yang berlomba, kalau ia mau menjadi seorang pemenang, ia adalah orang pribadi yang harus berlatih, pribadi yang gigih berkeringat, terus belajar, terus mengupgrade dirinya. Nah, menghadapi kegagalan pun begitu. Seorang atlet ketika dia dalam perlombaan, dia gagal. Dia terus berlatih semakin keras. Dia berlatih semakin kuat. Ya, dia tidak goyah, dia tidak menyerah, tetapi dia memperbaiki dirinya. Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal permulaan. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu. Kita ini dalam kehidupan kita sedang dalam arena perlombaan. Sampai nanti akhirnya kita finish. Kita hidup di sorga bersama Bapa yang kekal. Kita hidup dengan tubuh kemuliaan. Di arena perlombaan kehidupan kita ini, kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus bertumbuh menjadi lebih baik. Kita harus terus berlatih. Kita belajar dari masalah, belajar dari kegagalan. Mungkin saat ini dalam kehidupan kita, kita merasa kita gagal. Tetapi hidup orang Kristen yang merdeka, ia tidak menyerah menghadapi keadaan dunia. Tetapi ia bangkit menjadi terang bagi banyak orang. Ia tetap bangkit, punya semangat spirit, ya, spirit semangat untuk terus melatih diri menjadi lebih baik. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Kita di dalam perlombaan kehidupan kita belajar menjadi lebih baik. Belajar lebih sabar, belajar lebih rendah hati, belajar melatih iman kita, belajar untuk menjadi orang yang tulus, belajar menjadi orang yang jujur, belajar menjadi orang yang kudus, menjadi pribadi yang kudus, ya. Sampai akhirnya di dalam pertandingan kita di dunia ini selama kita hidup, kita dapat mengakhiri kehidupan kita dengan baik dan kita dapat menjadi seorang pemenang, ya. Mari kita terus bersiap di akhir zaman ini, memasuki masa-masa akhir zaman. Kita mari bersiap untuk mempersiapkan diri kita untuk perlombaan perlombaan hidup kita. Jangan sampai kegagalan menjadi batu sandungan kita untuk maju, tetapi kegagalan, ya, menjadi batu loncatan kita supaya kita naik lebih tinggi lagi, kita menjadi kepala dan bukan ekor, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersiap untuk berlomba kehidupan ini. Itu adalah orang Kristen yang merdeka. Ia tidak kalah oleh keadaan, tetapi ia yakin dengan iman bersama Kristus kita pasti menang, mengalahkan pertandingan perlombaan kehidupan ini. Bersama Kristus kita pasti dapat melewati pertandingan kehidupan ini dengan baik, ya. Yang kedua, hidup orang Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan keyakinan, ya. Galatia 5 ayat 10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumnya, siapapun juga, ya. Di dalam satu perlombaan kehidupan, pertandingan kehidupan kita perlu ada keyakinan, ya. Untuk supaya apa? Supaya kita tetap bersemangat, kita tetap bertahan di dalam pertandingan ini.
Keyakinan ini berbicara tentang percaya, iman percaya kita kepada Tuhan. Keyakinan artinya kita yakin, kita percaya dengan iman. Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Selama kita dalam pertandingan kehidupan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakin secara sungguh-sungguh dengan iman percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang keyakinan percaya, keyakinan itu ada keyakinan yang kepada Tuhan percaya, ada yang keyakinan menurut dunia. Kalau keyakinan menurut dunia itu ya dasarnya adalah logika. Artinya kita percaya sama orang ini karena kita lihat dia seperti ini. Contoh misalnya beta pribadi, beta sedang ada masalah dalam keuangan, beta butuh pinjaman uang. Beta akan melihat pribadi siapa-siapa yang kira-kira bisa kasih beta pinjam uang. Karena itu pakai logika pikiran beta sendiri. Itu percaya kepada manusia, kepada orang, percaya menurut dunia. Tetapi keyakinan menurut firman Tuhan, ya dasarnya adalah iman, percaya kepada Tuhan. Percaya dasarnya iman. Kalau orang dunia percaya menurut pikiran logika, apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, baru dia bisa percaya. Tetapi kalau menurut firman Tuhan, apa yang gak pernah kamu lihat, apa yang gak pernah kamu dengar, apa yang gak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita setiap orang percaya. Jadi kita gak ada alasan kita yakin Tuhan. Kita khawatir Tuhan kira-kira bisa kosong di Tuhan, tapi beta belum pernah lihat. Oh, artinya kita belum percaya sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan bilang, gak harus lihat. Yang gak kita lihat, yang gak kita dengar, yang gak timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapin. Ya, beta juga gak, dalam beberapa minggu ini memang betul-betul menurut beta lumayan minggu yang menguras pikiran. Ya, dari mulai tempat ibadah, awalnya dari tempat kita di Takari, ya. Beta di bulan Juli kemarin di tempat beta kontrak sekarang di Takari untuk apotik dan tempat tinggal. Orang yang punya datang bilang sudah tidak mau perpanjang lagi di bulan Agustus. Jadi karena kita kontrak per tahun, jadi bulan Agustus itu terakhir, dia bilang karena dia mau renov dan lain-lain, jadi kita harus cari tempat baru. Terus belum selesai di situ, Bapak Dedi bilang Transmart harus keluar juga di bulan Agustus. Jadi beta bilang dalam 1 bulan beta diusir di 2 tempat. Wih, pikiran berat saudara, khawatir juga. Ini mau tinggal di mana, ibadah di mana, khawatir. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga yang buka jalan. Dan puji Tuhan di Takari sekarang yang punya juga akhirnya mau untuk perpanjang kontrak dan kita sudah selesaikan. Dan di sini juga sudah selesaikan dengan baik. Dan berdoa besok saya juga akan tanda tangan kontrak untuk tempat ini. Berdoa supaya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Ya, jadi memang bulan ini, minggu ini, berapa minggu ini, termasuk beta juga sekarang sementara sedang tes untuk ada penugasan khusus dari Kemenkes. Ya, beta juga sedang mengikuti itu dan kemarin hari Rabu itu beta baru ujian psikotes. Jadi beta sempat bilang Bapak Stevi, beta hari Rabu itu belum bisa ke sini untuk siap beres-beres. Ya, karena beta masih mempersiapkan untuk psikotes. Beta dalam hati juga, ini beta nih sementara banyak pikiran tapi mau psikotes. Dan sampai beta gila ini hasilnya. Jadi beta bilang ini mau psikotes tapi beta lagi banyak pikiran. Tapi puji Tuhan beta sudah menyelesaikan, memang masih menunggu hasil. Doa yang terbaik supaya dapat hasil yang baik. Kalau memang Tuhan izinkan ya beta bertugas. Tapi kalau memang jalannya Tuhan beta belum diterima ya beta tetap melayani, tetap praktek di Takari seperti biasa dan tetap juga melanjutkan melayani, penting mencari tempat yang baru lagi. Tapi beta percaya Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Amin. Jadi memang bulan ini
betul-betul yakin, lu yakin kosonde nih. Lu mau bicara tentang keyakinan nih. Lu bicara tentang percaya, iman. Memang betul diuji. Ya, kita mau bicara khotbah tentang keyakinan, percaya diuji. Kita bicara tentang keluarga, beta kemarin sempat sharing juga dengan Madina. Berbicara tentang keluarga, diuji juga setiap kita keluarga, ya. Bahkan tidak hanya keluarga jasmani, keluarga hope kita gereja. Ini juga sedang kita dalam ujian juga ini. Pindah dari sana ke sini itu bukan suatu yang hal yang mudah, tetapi saya percaya ketika kita satu hati, ketika kita sama-sama satu hati mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik untuk kita. Tuhan yang akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kita. Karena itu hidup orang Kristen yang merdeka, yakin, percaya dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun belum melihat, walaupun tidak mendengar, walaupun tidak pernah kita pikirkan, percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik. Percaya bahwa Allah turut bekerja atas segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Wah, itu menguatkan kita. Di tengah kekhawatiran kita jadi mau kekuatan. Kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan baik atas apa yang terjadi atas hidup kita. Kita tetap berkata bahwa Tuhan itu terlalu amat sangat baik. Amin. Karena itu mari kita yakin, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu adalah hidup orang Kristen yang merdeka. Yang ketiga, hidup orang Kristen yang merdeka adalah hidup yang berani menanggung resiko salib. Artinya apa? Artinya ada pengorbanan kita. Artinya kita dalam melayani Tuhan, dalam ikut Tuhan, kita tidak hanya ada di zona nyaman yang semuanya tuh kayaknya semuanya baik, semua enggak. Tetapi kita juga mau pikul salib. Kita juga mau berkorban. Ya, dalam pemindahan kita dari sana sini kita banyak mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, ya, mengorbankan materi, tapi saya percaya kita semua tetap ada dalam sukacitanya Tuhan. Hidup orang Kristen yang merdeka bukan hanya hidup yang mau di zona nyaman. Beta udah enak di sini enak, nggak ada apa-apa, nyaman, nggak ada masalah, ya. Tetapi hidup orang Kristen walaupun di tengah masalah tetap menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Di tengah keluarga, di tengah tempat kerja, di tengah pelayanan, ya, hidup kita tetap menjadi hidup yang menjadi terang. Wah. Dan yang keempat, yang terakhir, ya, hidup orang Kristen yang merdeka adalah hidup yang mengerti panggilan Tuhan. Ya. Hidup orang Kristen adalah hidup yang mengerti panggilan Tuhan. Panggilan kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang keluar dari kegelapan menuju dalam terang. Kalau kita dimerdekakan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dimerdekakan, artinya kita keluar dari kehidupan yang gelap, masuk ke dalam menuju kehidupan yang terang. Supaya apa? Supaya kita menjadi terang dan hidup kita menjadi saksi-saksi, hidup kita menjadi buah-buah yang manis, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi hidup kita menjadi berkat, justru menjadi batu loncatan. Setiap orang yang melihat kita, imannya semakin bertumbuh. Setiap orang yang melihat kita, pribadinya semakin bertumbuh, karena kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Wah, itu luar biasa saudara. Ya, mengiring Tuhan itu hal yang luar biasa. Kita bukan lagi orang yang biasa-biasa, tetapi kita menjadi pribadi yang luar biasa, semua karena Tuhan. Karena itu pagi hari ini firman Tuhan untuk kita semua, ya, kita adalah orang Kristen yang merdeka. Bukan cuma jasmani kita yang merdeka lepas dari penjajahan, tetapi hidup kita sebagai hidup orang Kristen yang merdeka. Kita tidak lagi terbelenggu dosa. Kita mau hidup kita bertumbuh, kita hidup yang keluar dari kegelapan, kita mau menjadi terang dimanapun kita berada saat ini. Mungkin di tengah lingkungan kerja kita, di tengah lingkungan sekolah kita,
di tengah lingkungan keluarga kita, di tengah lingkungan tetangga-tetangga kita, ya, di tengah lingkungan institusi atau pemerintahan yang sedang kita jalani, kita tetap menjadi terang bagi banyak orang. Kita keluar dari kehidupan yang gelap, kita menjadi terang, menjadi berkat, memberikan buah yang manis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.